Alkisah pada zaman dahulu, di tanah Parahyangan, pada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang ditemani oleh seorang ratu dan memiliki seorang putri. Putri tersebut bernama Dayang Sumbi, yang terkenal akan kecantikan dan juga kecerdasannya. Namun, ia juga terkenal dengan sifat manjanya. Di suatu pagi, di saat Dayang Sumbi sedang menenun, ia merasa tak enak badan. Selanjutnya, ia menjatuhkan pintalan benangnya ke lantai berkali-kali. Ya ampun, pintalan itu lagi-lagi terjatuh. Aku berjanji, siapapun orangnya, apabila ada seseorang yang membawakan pintalan yang terjatuh itu padaku, kalau ia seorang laki-laki, akan kujadikan dia sebagai suamiku, dan apabila dia seorang perempuan, akan kujadikan dia sebagai saudara perempuanku. Setelah kata-kata tersebut diikarkan, tiba-tiba datanglah seekor anjing yang sakti yang bernama Tumang. Apakah ini milikmu, Tuan Putri? Kenapa malah kau yang mengambilkan puntalan benangku? Artinya, suka tidak suka, aku harus menjalankan janjiku dan menjadikanmu sebagai suamiku. Dayang Sumbi dan Tumang hidup bahagia dalam mahligai rumah tangga mereka. Di dalam rumah tangga mereka, Dayang Sumbi dikaruniai seorang anak laki-laki yang gagah dan juga tampan. Anak laki-laki tersebut tumbuh dan berkembang seperti anak laki-laki pada umumnya. Anak laki-laki tersebut bernama Sangkuriang. Tumang pun berpesan kepada Dayang Sumbi agar tidak memberitahukan Sangkuriang bahwa Tumang adalah ayah kandungnya. Dayang Sumbi, jangan katakan kepada anak kita bahwa akulah ayahnya. Baiklah, Tumang. Aku tidak akan mengatakannya pada Sangkuriang. Dalam perjalanan tumbuh kembang Sangkuriang, kesehariannya selalu ditemani oleh Tumang. Yang Sangkuriang ketahui, Tumang hanyalah seekor anjing biasa, bukanlah sebagai ayahnya. Waktu demi waktu senantiasa bergulir, Sangkuriang tumbuh menjadi pria yang gagah dan juga tampan. Suatu ketika, Dayang Sumbi memanggil Sangkuriang. Ananda Sangkuriang! Ya, ada apa ibunda? Ibu sangat ingin sekali makan daging menjangan. Sekarang pergilah ke hutan untuk berburu rusa dan ajaklah si Tumang untuk bersamamu. Baiklah bunda. Setibanya Sangkuriang di hutan, Di mana aku bisa memperoleh menjangan yang besar? Aku tidak akan kembali ke rumah jika aku belum mendapatkan hasil yang memuaskan. Jika aku tidak mendapatkan hasil, maka terpaksa aku akan hujamkan anak panah ini ke tubuh Tumang sebagai ganti hewan buronanku yang tak kunjung kudapatkan. lalu Sangkuriang mengarahkan busurnya kepada si Tumang. Dan benar saja ia telah melakukannya. Tumang pun terkena anak panah dari Sangkuriang. Tak lama kemudian, Tumang pun sekarat dan akhirnya meninggal. Sesampainya Sangkuriang di rumah, ia langsung memberikan daging si Tumang kepada ibunya.
Bunda, ini adalah menjangan yang besar hasil dari buruanku. Terima kasih anakku. Kamu sangat piawai sekali dalam memburu daging menjangan. Baik, Bunda. Setelah beberapa saat selesai makan, Dayang Sumbi pun teringat akan si Tumang. Oh iya, kemana ya si Tumang? Kenapa ya belum pulang-pulang juga? Sang Kuryang, kemarilah nak. Ya, Bunda, ada apa gerangan? Kau tahu di mana si Tumang? Kenapa ya belum pulang juga ya? Oh, maafkan aku, Bunda. Tumang telah mati di tanganku. Daging yang kau makan bukanlah daging menjangan, melainkan itu adalah daging milik si Tumang. Apa? Jadi daging yang kau suguhkan kemarin pada ibumu adalah daging si Tumang? Ya, benar sekali, Bunda. Dasar anak tak tahu diri. Pergi kau. Dayang Sumbi begitu marah besar mendengar cerita tersebut. Dengan refleks disertai amarah, Dayang Sumbi pun memukul kepala Sang Kuryang menggunakan alat yang dipegangnya. Sang Kuryang pun terluka cukup parah di bagian kepalanya. Maafkan aku, Ibunda. Aku akan pergi dari sini. Beberapa tahun berlalu, Sang Kuryang yang telah mengembara ke seluruh negeri memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah, ia merasa heran karena banyak sekali perubahan yang terjadi pada kampungnya. Selanjutnya, ia bertemu dengan ibunya, tetapi mereka tidak sering mengenal. Hai Nona Manis, kau sangat cantik sekali. Aku ingin sekali melamarmu. Maukah ku persunding kau menjadi istriku? Baiklah, aku bersedia untuk menjadi istrimu. Suatu ketika, Sang Kuryang meminta tolong untuk merapikan ikat kepalanya. Dayang Sumbi pun mengikuti kemauannya. Alangkah terkejutnya Dayang Sumbi melihat kepala Sang Kuryang terdapat luka yang amat jelas di kepalanya. Sang Kuryang, kenapa di atas kepalamu terdapat bekas luka? Bekas luka apakah ini? Bekas luka di bagian kepalaku ini. Oh, dulu aku sempat dipukuli oleh ibuku sendiri karena telah membunuh anjing kesayanganku. Ya Tuhan, ternyata kau adalah Sang Kuryang anakku. Dayang Sumbi pun semakin bertambah bimbang. Bagaimana ini? Aku tidak mungkin menikahin aku sendiri. Aku harus mencari cara untuk menggagalkan pernikahan kami. Sang Kuryang, aku ingin mengatakan hal yang sesungguhnya bahwa kau adalah putraku. Kau adalah anakku. Aku yang dahulu pernah memukul kepalamu hingga berbekas seperti itu. Kau berbohong. Kau hanya tidak mencintaiku, bukan? Kau mengarang cerita yang tidak-tidak supaya pernikahan kita gagal. Apa yang aku ceritakan adalah kebenaran. Kau adalah anakku, nak. Setelah panjang lebar, Dayang Sumbi menjelaskan tentang dirinya dan juga putranya, serta anjing yang bernama Tumang. Namun, Sang Kuryang tetap tidak mau mendengarkan dan bersikeras ingin menikahi Dayang Sumbi. Dayang Sumbi pun berpikir keras agar pernikahannya dan juga putranya gagal. Wahai Sang Kuryang, apakah kau tetap bersikeras ingin mempersuntingku? Tentu, tekadku sudah bulat. Baiklah, aku bersedia untuk menjadi istrimu, tetapi dengan beberapa syarat. Apa syarat yang kau ajukan? Aku ingin kau membuatkanku sebuah bendungan dan perahu untukku.
Segala syarat-syarat tersebut harus bisa kau penuhi sebelum fajar tiba. Baiklah, akan aku jalani semua syarat yang kau ajukan. Lalu sang kuryang pun pergi. Kemudian ia mengarahkan segala kekuatannya dan juga memanggil jin-jin untuk membuatkannya danau dan juga perahu untuknya. Audio Jungle. Ketika pekerjaan sang kuryang tengah berlangsung, Dayang Sumbi pun menggunakan tipu muslihatnya dengan cara membangunkan ibu-ibu untuk menumbuk padi bertanda fajar telah tiba. Ada apa Dayang? Ada apa? Bantu saya untuk mendukung muslihat kuryang agar fajar sudah tepat. Baiklah, kita bantu. Ayo, cepat. Sang kuryang pun berhenti melakukan pekerjaannya dan jin-jin pun lari terbirit-birit karena mengira fajar telah tiba. Namun, sang kuryang menyadari bahwa ini hanyalah tipu muslihat dari Dayang Sumbi. Sang kuryang marah dan mengutuk Dayang Sumbi, lalu ia merusak bendungan yang setengah jadi ia buat bersama jin-jinnya itu. Dengan amarah yang tak tersalurkan, sang kuryang pun menendang perahu tersebut hingga jatuh dalam keadaan terbalik. Perahu tersebut membentuk sebuah gunung yang bernama Tangkuban Perahu. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.